Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Road of the Ancient Godgrave untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketua kuil Dewa Bela Diri akan menyerang Lin Feng dan menangkapnya. Karena Lin Feng tidak mau dibawa ke kuil bela dirinya untuk diintegrasi. Ia mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Lin Feng. Namun Yang Mulia membantu Lin Feng dan mengeluarkan formasi Vermilionnya untuk bertahan dan menyerang. Wakil ketua bela diri pun mengeluarkan teknik harimau putihnya untuk menghancurkan formasi Vermilion milik Yang Mulia. Lin Feng tahu kalau formasi Vermilion istana jelas lebih kuat dari istana Pangeran Yu. Senior Xingyi menjelaskan kalau formasi Vermilion istana Tianwu memang kuat. Namun jika Xiang Sheng bergerak itu akan sulit. Karena Xiang Sheng sebagai ketua kuil Dewa Bela Diri, dengan segel Dewa Bela Diri dari kuil Dewa Bela Diri, ia bisa menggunakan kekuatannya untuk mencapai alam nirvana. Jadi, Lin Feng memutuskan harus secepatnya mendapatkan kembali kekuatan jiwanya. Ia pun menggunakan seni ilahinya untuk mengembalikan kekuatan jiwanya, yaitu dengan pohon kehidupan yang secara cepat bisa memulihkan kembali kekuatan jiwanya. Di saat bersamaan, ketua kuil bela diri Xiang Sheng pun menggunakan tombak 5 elemennya untuk menyerang formasi Vermilion Yang Mulia. Para prajurit kerajaan Tianwu pun membantu Yang Mulia dengan formasi pedangnya untuk melawan musuh. Namun ketua kuil Dewa Bela Diri Xiang Sheng dengan mudah mematahkan formasi mereka. Yang Mulia pun sangat terkejut, ternyata Xiang Sheng sudah mencapai ranah Devin Martial tingkat 4. Xiang Sheng juga mengatakan kalau Yang Mulia hanya di tingkat 2. Dipastikan tidak bisa melawan dirinya. Lalu Yang Mulia berkata kalau ia tidak akan membiarkan Xiang Sheng menjadi begitu sombong di hadapannya. Ia pun memandatkan api Vermilionnya untuk menyerang Xiang Sheng. Namun apa daya karena kesenjangan kekuatan Yang Mulia pun kewalahan. Seketika, Lin Feng langsung mengeluarkan teknik penjara kekosongan untuk menahan serangan Xiang Sheng. Dan membuat Xiang Sheng tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk sementara. Lalu Lin Feng mencoba menyerang dengan teknik pedangnya. Akan tetapi Xiang Sheng masih bisa menahannya. Yang Mulia merasa malu kepada Lin Feng karena ia sudah mencoba yang terbaik, namun ia bukanlah lawan dari ketua kuil Dewa Bela Diri. Lin Feng berkata kalau semua itu tidak apa-apa, dan Xiang Sheng hanya tingkat keempat dari ranah Devin Martial. Dan selanjutnya Lin Feng lah yang akan menghadapinya. Pangeran Yu pun meminta pengawalnya untuk menggunakan formasi dan membantu Lin Feng. Ketua kuil Dewa Bela Diri sangat kagum kepada Lin Feng karena bisa menahan pukulannya. Dan ia akan memberi kesempatan kepada Lin Feng untuk menyerahkan diri. Jika Lin Feng menyerahkan diri, ia akan memberi kesempatan untuk hidup. Jika tidak, benua Gusenya tidak akan memberi tempat lagi. Lin Feng pun berkata kalau ketua bela diri tidak pantas mewakili benua Gusenya. Lin Feng bebas melakukan apapun yang ia mau dan kuil bela diri tidak layak untuk menghakiminya. Lalu Lin Feng langsung menggunakan ran ilahinya untuk menyerangnya. Para tetua Dewa Bela Diri pun mengeluarkan kekuatannya masing-masing untuk membantu ketua bela diri menyerang. Ketua Dewa Bela Diri mengatakan kalau ia akan menunjukkan kepada Lin Feng apa itu kekuatan ranah Devin Martial. Ia pun menggunakan tombak penghancur untuk menyerang Lin Feng. Namun Lin Feng masih dengan mudah menghancurkan serangan ketua kuil Dewa Bela Diri. Yang Mulia juga terkejut melihat kekuatan Lin Feng. Ia tahu kalau Lin Feng hampir semua kekuatan formasi besar masuk ke dalam dirinya sendiri. Dan ia tidak tahu bagaimana Lin Feng melakukannya. Ia juga terkejut melihat Lin Feng menggabungkan kekuatan formasi Vermilionnya ke dalam tubuhnya. Dan itu telah mengerahkan 200% kekuatan formasi. Lalu Lin Feng mengeluarkan teknik pedang bersayap apiponiknya untuk menyerang kembali ke arah ketua kuil Dewa Bela Diri. Ketua kuil Dewa Bela Diri dan yang lainnya pun terpental dan terluka oleh serangan Lin Feng. Pangeran Yu tahu kalau Lin Feng mempunyai bakat yang luar biasa, bahkan lebih hebat daripada ayahnya yaitu Lin Xiaotian. Dan bakatnya pasti akan terkenal di benua Gusenya.
Ketua kuil Dewa Bela Diri tidak menyangka kalau Lim Feng mempunyai kekuatan seperti itu. Tapi, walaupun Lim Feng mempunyai kekuatan seperti itu, kuil Dewa Bela Dirinya akan selalu memburu Lim Feng. Seketika Ketua Bela Diri pun mengeluarkan segel dari Dewa Perangnya. Lalu, Shinor Xingyi meminta Lim Feng berhati-hati dengan segel Dewa Perangnya. Xiang Shen pun menggunakan segel Dewa Perangnya untuk menyatukan dengan tubuhnya. Pangeran Yu juga terkejut melihat Xiang Shen menggunakan tubuh asli Dewa Perang. Karena segel Dewa Bela Diri mengandung kekuatan Dewa Bela Diri tinggi. Kekuatan tempurnya dari tubuh Dewa Perang sebanding dengan Rana Nirvana. Yang Mulia pun mengeluarkan kekuatan penuh untuk membantu Lim Feng. Lalu Lim Feng mengeluarkan teknik transformasi pedang martial soul-nya untuk menyerang tubuh Dewa Perang milik Ketua Dewa Bela Diri. Kesadaran Lim Feng terganggu oleh tubuh Dewa Perang tersebut. Elang Xiaotian tidak tinggal diam, ia langsung mencoba membantu Lim Feng bertarung. Namun Ketua Dewa Bela Diri dengan mudah mematahkan serangan Lim Feng dan Elang Xiaotian dengan teknik tapak silvernya dan membuat Lim Feng terluka. Nadi di dalam tubuhnya juga terkoyak. Ketua kuil Dewa Bela Diri mengatakan dengan sombongnya kalau tapak silver dari segel martial divinnya, bisakah semut seperti Lim Feng menahannya? Di saat Ketua Dewa Bela Diri akan menyerang Lim Feng, Elang Xiaotian meminta Lim Feng menggunakan artefak sucinya. Karena serangan Ketua Dewa Bela Diri sudah sebanding dengan Rana Nirvana. Akan tetapi di saat Lim Feng akan menggunakannya, ada seseorang yang datang untuk menolongnya. Dan ia adalah leluhur kerajaan Tianwu, yaitu Zhu Wuji. Seketika, Ketua kuil Dewa Bela Diri pun terkejut dengan kedatangannya. Ia tahu kalau yang datang adalah Tuan Zhu Wuji, leluhur dari keluarga kerajaan Tianwu yang melegenda. Dan keterampilan bela dirinya terkenal 100 tahun yang lalu. Ia juga terkejut kenapa Zhu Wuji masih hidup. Tanpa basa-basi, leluhur Zhu Wuji menghancurkan tubuh Dharma Dewa Perang milik Ketua kuil Dewa Bela Diri. Seketika Ketua kuil Bela Diri pun terluka dan sudah tidak bisa menyombongkan diri lagi. Karena ia tahu kalau leluhur Zhu Wuji adalah kultivator Rana Nirvana. Elang Xiaotian sangat senang karena leluhur Zhu Wuji telah membantunya. Lalu, Ketua kuil Dewa Bela Diri memberi hormat kepada leluhur Zhu Wuji. Namun, ia masih saja mengatakan kalau ia mewakili kuil Dewa Bela Dirinya datang ke istananya untuk menangkap sisa-sisa ras iblis. Karena Tuan Zhu Wuji adalah leluhur kerajaan Tianwu, ia meminta untuk memahami dan bertanggung jawab keluarga kerajaan Tianwu-nya. Ia juga meminta leluhur Zhu Wuji untuk menyerahkan Lim Feng dan adiknya kepadanya. Leluhur Zhu Wuji pun berkata kalau Lim Feng dan adiknya bukanlah dari sisa-sisa ras iblis. Leluhur Zhu Wuji pun semakin marah kepada kuil Dewa Bela Diri. Di sana Elang Xiaotian menjelaskan kepada Lim Feng kalau Zhu Wuji bukanlah kultivator Rana Nirvana biasa. Zhu Wuji telah menyentuh Rana Transcendent. Elang Xiaotian juga mengatakan kalau Zhu Wuji lebih lemah dibanding saat sebelum Elang Xiaotian menghancurkan tubuhnya. Dan ia teringat di saat ia membawa 2 pedang Xingtian. Lalu leluhur Zhu mengatakan bahkan jika adik Lim Feng memiliki darah ras Nether, lalu kenapa? Karena adiknya Lim Feng tidak pernah menyakiti orang lain. Ketua Dewa Bela Diri pun berkata kalau ras Nether pernah mengganggu benua Gushenya. Ia ingin sisa-sisa ras Nether dieksekusi oleh kuil Dewa Bela Dirinya. Karena terlalu sombong dan banyak omong, leluhur Zhu pun memberi pelajaran kepadanya. Ketua Dewa Bela Diri pun masih saja sombong dan tidak terima dengannya. Ia mengatakan kalau praktisi kuil Dewa Bela Dirinya juga akan mengejarnya sampai akhir. Aula utamanya juga memiliki beberapa praktisi ranah nirvana. Lalu leluhur Zhu pun hanya menertawainya. Ia menjelaskan kalau ayah Lim Feng adalah Raja Pedang Pingtian yang membawa dari domain spiritual. Raja Pedang Pingtian, dan ia juga pernah mempertaruhkan nyawanya di monumen kuno jalan spiritual. Juga menemukan artefak penekan iblis yang tidak terhitung jumlahnya untuk benua Gushenya. Jika tanpa persediaan artefak itu, tidak tahu berapa banyak iblis kuno yang segelnya rusak. Dan ayahnya Lim Feng adalah pahlawan di benua Gushenya. Tapi, mengapa kuil Dewa Bela Diri memfitnah putrinya sebagai sisa-sisa dari ras iblis? Leluhur Zhu juga memperlihatkan pertarungan Lim Feng dengan cermin ajaibnya. Di cermin tersebut, Lim Feng bertarung dengan klon roh iblis. Jika menambahkan dengan alam rahasia Changsheng dan gua iblis di kota Tianyang, Lim Feng telah melukai iblis tertinggi sebanyak 3 kali. Dan prestasi seperti itu siapa di antara kuil Dewa Bela Diri yang sebanding?
Seketika, ketua kuil Dewa Bela Diri pun terdiam dan tercengang dengan gambaran Lim Feng yang sudah bertarung melawan klon iblis. Ia merasa tidak mungkin kalau Lim Feng bisa bersaing melawan iblis. Yang Mulia juga baru tahu kalau Lim Feng telah bertarung melawan klon iblis Moling di saat menyembuhkan selirnya. Dan ia telah bersalah telah menyalahkan Lim Feng. Ketua kuil Dewa Bela Diri pun merasa malu sampai kubun-ubun karena sudah memfitnah Lim Feng. Leluhur Zhu juga berkata siapapun yang berani mengatakan bahwa Lim Feng adalah sisa-sisa ras iblis, ia tidak akan mengampuninya. Seketika ketua kuil Dewa Bela Diri dan yang lainnya pun ketakutan dan langsung pergi meninggalkannya. Lalu Yang Mulia Tianhong dan yang lainnya pun memberi hormat kepada leluhur Zhu Wuji. Leluhur Zhu Wuji berkata kalau Yang Mulia Tianhong sudah melakukan yang terbaik. Kaisar dari kerajaan Tianwu-nya harus selalu bertanggung jawab. Juga harus berani menentang keotoriteran. Yang Mulia pun merasa bersalah karena tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Lalu leluhur Zhu pun mengatakan selama berani menentang dan semangat tetap ada, itu adalah hal bagus. Ia menjelaskan kalau dunia ini bagaimanapun akan menjadi milik para anak muda. Dan akan ada hari bisa mencapai ranah seperti dirinya. Ia juga meminta kepada semuanya untuk selalu menegakkan keadilan dan melindungi orang-orang di dunia Gusen. Lim Feng pun berterima kasih atas bantuan leluhur Zhu. Leluhur Zhu tahu kalau Lim Feng sudah berulang kali mengorbankan hidupnya untuk melawan iblis. Dan itu menghapus masalah bagi semua para orang tua. Dan ia yang harus berterima kasih kepada Lim Feng. Lalu Lim Feng memberanikan diri berkata kepadanya, kalau leluhur Zhu bertahun-tahun ada di mana dan kenapa tiba-tiba muncul. Apakah karena merasakan beberapa konspirasi? Karena Lim Feng mempunyai keraguan itu, pasti ada alasan tertentu. Leluhur Zhu pun mengatakan kalau ia sudah tahu situasi di kerajaan Tianwu-nya. Ia tidak muncul karena tidak ingin muncul, tapi karena tidak bisa pergi sama sekali. Lalu leluhur Zhu meminta Lim Feng ikut dengannya. Seketika adiknya pun mengkhawatirkan Lim Feng. Yang Mulia pun mengatakan untuk jangan khawatir, karena leluhur keluarganya tidak akan merugikan Lim Feng. Lalu, bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.